Halo semuanya, selamat datang di Quick Film. Dalam video ini kami membawakan Anda cerita dari film berjudul Fall yang datang pada tahun 2022. Sahabat, Becky dan Hunter sedang mendaki gunung bersama suami Becky, Dan, yang kehilangan pijakan dan jatuh hingga tewas. Hampir setahun kemudian, Becky berhenti mendaki dan menjadi pecandu alkohol. Dia telah mengasingkan diri dari ayahnya, James, karena dia menganggap Dan bukanlah pria yang tepat untuknya. Tepat sebelum peringatan kematian Dan, Hunter mengundangnya untuk memanjat menara TV B67 setinggi 2000 kaki yang telah dinonaktifkan di gurun, di mana dia dapat menyebarkan abu Dan sebagai bentuk penyembuhan. Becky awalnya menolak, lalu berubah pikiran dan setuju untuk pergi, sehingga dia akhirnya bisa melupakan kematian Dan. Keesokan harinya, Hunter dan Becky tiba dan berhasil menaiki tangga yang berkarat parah ke platform kecil di puncak menara, tempat Becky menyebarkan abunya, akhirnya melepaskan Dan. Namun, saat mereka mulai turun, tangga itu patah, membuat mereka terdampar beberapa ratus kaki di atas bagian utuh berikutnya dan hampir 2000 kaki di atas tanah. Selain itu, tas punggung berisi air dan drone kecil telah jatuh ke piringan komunikasi, tepat di luar jangkauan tali mereka. Meskipun lokasinya terpencil, Hunter pada awalnya yakin bahwa layanan darurat akan melihat tangga yang jatuh, tetapi bantuan tidak pernah datang. Mereka mencoba menggunakan ponsel mereka, tetapi menduga gangguan radio dari piringan komunikasi menghalangi sinyal. Hunter mencoba mengirim pesan untuk meminta bantuan dengan mengemas ponselnya di salah satu sepatunya dan melepaskannya dari jangkauan interferensi, tetapi ponsel tersebut hancur karena benturan dengan tanah sebelum pesan dikirimkan. Mereka melihat dua pria berkemah di RV di dekatnya dan berusaha menarik perhatian mereka tanpa hasil. Mereka menunggu sampai gelap dan menembakkan pistol suar yang mereka temukan di kotak darurat di tiang. Orang-orang melihatnya, tetapi bukannya membantu mereka, mereka mencuri kendaraan Hunter dan pergi. Saat malam tiba, Becky melihat tato di pergelangan kaki Hunter, 143, kode numerik yang digunakan Dan untuk memberitahu Becky bahwa dia mencintainya. Hunter dengan air mata mengakui perselingkuhan 4 bulan yang berakhir tak lama sebelum Becky dan pernikahan Dan, tetapi Becky tidak tergerak oleh permintaan maafnya. Keesokan harinya, sebagai penebusan dosa, Hunter turun untuk mengambil ranselnya, tetapi hampir jatuh hingga tewas. Tangannya terluka dalam prosesnya, tetapi berhasil mengikat tali ke tas, dan Becky terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk menarik Hunter dan ranselnya ke atas. Becky menggunakan lampu peringatan menara untuk mengisi daya drone dan mengirimkannya ke restoran terdekat dengan pesan tertulis untuk meminta bantuan beberapa mil jauhnya, tetapi ternyata ditabrak truk dan hancur. Beberapa hari kemudian, Becky mengigau karena kekurangan makanan dan air. Tetapi dalam waktu singkat yang jernih, dia ingat bahwa ketika Hunter mengambil ranselnya, dia benar-benar jatuh ke salah satu piring komunikasi dan terbunuh. Becky telah berhalusinasi kehadirannya sejak saat itu. Keesokan harinya, Becky dibangunkan oleh burung nasar yang menggerogoti kakinya yang terluka dan membunuhnya untuk dimakan. Kekuatannya pulih sebagian, Becky turun ke piring tempat tubuh Hunter terbaring dan mengetik pesan teks kepada ayahnya. Dia kemudian meletakkan telepon ke dalam sepatu Hunter untuk perlindungan, memasukkannya ke dalam lubang di perut mayat, dan mendorongnya dari menara. Tubuh Hunter meredam benturan dan pesannya terkirim. Ayah Becky memberitahu layanan darurat, yang kemudian bergegas ke menara. Dia diselamatkan dan dipersatukan kembali dengan ayahnya. Kami menjelaskan cerita ini dengan gaya sinopsis singkat, jadi nanti jika Anda tertarik untuk menonton filmnya, Anda juga bisa menikmatinya. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Selamat tinggal.